Saya Mustamin Pabembah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palu tahun 2023. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di STN Impres 1 Laswani, Kota Palu. Latar belakang dari kegiatan saya kali ini adalah selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan sehingga akan terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tujuan untuk mewujudkan budaya positif adalah yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, untuk menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan budaya positif. Dan yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan yang keenam, murid memilih karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Tindakan yang kami lakukan sebelum melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, kita pasti memerlukan sebuah dukungan, terutama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, keafiatan sehingga pada pagi ini Bapak Ibu Guru dapat meluangkan waktu dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif dalam rangka memenuhi salah satu tugas pada program pendidikan guru penggerak bersama saya Ibu Suryani dan Bapak Mustamin Padimba SPDI SPDMM. Untuk memulai acara pada pagi ini, marilah kita membaca doa. Dalam hal ini saya akan memandu dengan agama Islam, dan yang beragama non-Muslim silahkan menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sertin, saya persilakan untuk memandu. Bapak Ibu, saatnya kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, para hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melangkah pada acara berikutnya, sambutan kepala sekolah, atau dalam hal ini akan diwakili oleh wakil kepala sekolah dengan hormat Ibu Nur Hayati Gafar SPDI MPD. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk kita sekalian. Salam Pancasila. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah pemahaman budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif di SD Impres 1 Laswani oleh calon guru penggerak dengan slogannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amma ba'd. Yang kami hormati adalah Bapak Kepala Sekolah SD Impres 1 selaku guru penggerak yang ada di sekolah kita. Yang kami hormati adalah Ibu Guru kelas 6 Ibu Suryani selaku guru penggerak yang insya Allah di sekolah kita ini calon guru penggerak atau CGP Angkatan 9 untuk Kota Palu tahun 2003 ada 2 orang. Jadi kita bisa melihat bahwa Bapak Kepala Sekolah ini adalah calon guru penggerak dan Ibu Suryani di sekolah kami. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam kita mengikuti kegiatan sebentar banyak hal-hal yang perlu kita pahami yang seyogyanya kita sudah mengetahui, tetapi dengan adanya guru penggerak yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu dan kerjasama dengan didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sendiri. Mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku kepada yang lebih baik kepada kepala sekolah. Karena aturan kita ini bukan kepala sekolah yang kita untuk datang di sekolah ini, tapi karena tumbuh dari diri kita sendiri. Integritas, mandiri, menghargai, ini semua adalah karakter-karakter yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu. Nah sekarang, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada makanan, agar supaya kita bisa bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, kesenangan itu biasanya kita kan humor, ya itu biasanya saya lihat sering ada guru-guru humor, ada bermain, itu karena kita punya kebutuhan dasar kita itu ada yang namanya dengan kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Bapak Ibu kita lanjut. Yang tadi ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, yang mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kan bukan cuma ini kasus, banyak kasus-kasus. Misalnya ada mencontek, ada berkelahi, banyak kasus-kasus yang kita temukan di sekolah. Ada bilang-bilang nama orang tua, gitu. Kemudian, nah ini contohnya untuk teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak dan Ibu guru ya. Sekali lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kita jadikan teman dia. Ya, dari kita memeriksa anak-anak itu atau
memeriksa kasus anak itu kita dengan kata-kata saja Bapak Ibu. Tidak lagi dengan menggunakan kekerasan. Kemudian ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi itu kalau konsekuensi itu adalah sebagai pemantau. Kalau dia bilang kau tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini sebagai pemantau, ya. Kemudian berikutnya, ya, ini kasusnya sama ya. Kemudian ada sebagai manajer. Manajer itu kan pimpinan, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jadi dia baik di sini nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini mencari solusi, ya. Bukan kita berikan hukuman dia, tapi kita cari solusi sama-sama dengan anak. Bagaimana untuk mendapatkan solusinya agar anak-anak ini tidak merasa bersalah dan memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Itu manajer. Karena ada 5 kontrol tadi Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah manajer. Nah sekarang posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ya Bapak Ibu, dari 5 tadi ada penghukum, ada pemantau, ya, membuat rasa bersalah. Dia bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, apakah ini siapa yang bisa membuat rasa bersalah ya? Lihat, kita lihat. Ya, membuat rasa bersalah, benar Bapak Ibu. Ya, berarti sudah bisa. Nanti kita sudah bisa membuat kalimat agar supaya anak-anak itu bisa kita posisikan di mana bisa anak-anak itu mencari solusi. Posisi kontrol, apakah kamu tidak. Kita sudah contohkan tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini, yang mana tadi kita bahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada juga posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang tadi segitiga restitusi sudah disimulasikan. Kemudian untuk keyakinan kelas nanti akan dibawakan oleh Ibu kepada Ibu Suryani, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Iya, kalau begitu sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Iya, oke Bapak Ibu. Silakan berdiri semua. Aturan mainnya seperti ini ya. Kita menyanyikan, contohnya setiap ya. Misalkan ini lagunya Cikini ke gondang dia ya. Jadi pertama saya akan menyanyikan 2 baris, kemudian setelah saya menunjuk nama, misalkan Pak Sukadin melanjutkan lagi baris ketiganya sampai 2 baris. Kemudian Pak Sukadin lagi menunjuk lagi siapa yang berada di dekatnya. Seperti itu aturan mainnya. Bagaimana? Boleh? Undang dia, hari ini kita belajar bersama. Kampeng si kampeng, nasib malaya. Meskipun capek hati itu bahagia. Sulit, namanya. Belajar dengan bersama. Jika
Saya berharap menjelang siang ini kita semua masih tetap semangat. Baiklah, saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman budaya positif, tugas dalam modul 134 pada pendidikan calon guru penggerak. Ya, budaya positif adalah nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dapat diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Berikut. Tujuan keyakinan kelas ini adalah yang pertama, mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berasing. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita musyawarahkan dengan murid-murid kita apa saja peraturan-peraturan yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Kemudian dari peraturan itu boleh saja banyak peraturannya, tapi bisa saja dari peraturan itu menjadi cuma 4 nilai kebajikan. Seperti ini tadi ada 5 peraturan, nah, boleh kita ambil nilai kebajikannya 3. Jadi minimal 3 sampai 7 keyakinan kelas yang ada di setiap kelas. Mengapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, agar mudah dipahami oleh siswa, kemudian mudah diterapkan. Jadi saya mengutip sebuah motivasi dari William James. Dia seorang ilmuwan Amerika. Beliau mengatakan keyakinan itu menciptakan kenyataan. Jadi mari kita berkeyakinan kuat, karena dengan keyakinan dan pikiran positif akan memberikan dampak yang baik, sehingga apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai. Saya mau mempraktekkan cara kita membuat keyakinan di dalam kelas. Misalkan, ya contoh, mungkin ada dari Bapak Ibu peraturan-peraturan yang di dalam kelas yang bisa kita terapkan. Misalkan di kelas 1, Ibu Sumi ini peraturan apa? Dia sifatnya kalimat positif. Ya, jadi contohnya seperti yang Tidak boleh meninggalkan kelas saat belajar. Ya. Tidak boleh meninggalkan kelas. Itu sepakat bersama. Tidak boleh meninggalkan kelas saat belajar. Meninggalkan kelas. Ya. Kalau dia mau intensi, ya teks makanya kita meninggalkan. Ada intensi yang guru. Ya. Ini ada peraturan yang Menghargai ya. Menghargai. Iya, berarti menghargai dan menghormati. Saling menghargai. Kemudian masih ada lagi untuk peraturan yang perlu kita terapkan di kelas kita. Tidak boleh makan minum di kelas. Iya. Tidak boleh makan minum saat belajar. Boleh. peraturan boleh banyak-banyak. Iya. Cuma dia punya keyakinannya nanti mungkin ada yang sama.